Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Faiz Setiaji dari Matematika 2024A UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian harta waris serta halang menghalangi dalam harta waris menurut hukum Islam. Di sini saya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Matematika dan Islam dengan dosen Pak Arif Fatul Huda dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, baik, saya akan mulai. Oke, baik. Apa itu harta waris sendiri? Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Ini biasa kita sebut dengan mayit. Dan di sini ada beberapa catatan. Ketika ada keberadaan anak, maka saudara dari mayit tidak akan mendapatkan warisan. Dan ketika ada ayah dan ibu, maka kakek dan saudara dari mayit maka tidak akan mendapatkan harta waris. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai penerima waris terkuat dari keluarga. Di mana di sini ada mayit, di sini ada asal usul mayit maupun keturunan mayit. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keturunan terlebih dahulu. Biasanya dari istri atau suami. Istri apabila mayit tersebut adalah laki-laki dan suami apabila mayit tersebut adalah perempuan. Di sini yang pertama istri akan mendapatkan 1/4 apabila tidak memiliki anak dan 1/8 apabila memiliki anak. Lalu ada suami akan mendapatkan setengah dari harta apabila ia tidak memiliki anak dan akan mendapatkan 1/4 apabila dia memiliki anak. Untuk ke bawah lagi ada anak perempuan. Anak perempuan akan mendapat setengah apabila ia tidak memiliki anak laki-laki yang lain dan akan mendapatkan 2/3 apabila tidak memiliki anak laki-laki. Mohon maaf untuk yang tadi setengah apabila dia memiliki anak laki-laki dan itu sisa dari pembagian istri dan suami. Istri dulu, suami, baru setelah itu hartanya dibagi 2 lagi untuk anak perempuan, baru sisanya untuk anak laki-laki atau asobah dari sisa. Dan untuk ke asal usul ada ibu dan ayah. Ibu di sini akan mendapatkan 1/6 atau 1/8. 1/6 apabila dia tidak memiliki anak dan 1/8 apabila dia memiliki anak. Dan ayah juga sama akan mendapatkan 1/8 apabila dia memiliki anak dan 1/6 apabila dia tidak memiliki anak. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai harta waris yang dibagikan kepada saudara apabila sang mayit tidak memiliki anak dan untuk asal usul apabila sang mayit tidak memiliki ibu atau ayah. Dan dibagikan kepada asal usul ini apabila nenek atau kakeknya masih hidup. Baik, untuk selanjutnya pembagian harta waris kepada saudara di sini berlaku apabila sang mayit tidak memiliki anak ataupun anaknya sudah meninggal gitu. Untuk dari yang ke bawah dulu ada anak laki-laki. Apabila mereka sudah memiliki anak laki-lakinya itu sudah meninggal, namun masih terdapat cucu, maka yang berhak mendapatkan bagian adalah cucu dari anak laki-laki saja. Dan sedangkan cucu dari anak perempuan tidak akan mendapatkan waris. Maka cucu dari anak laki-laki tersebut akan mendapatkan bagian sebesar. Apabila cucu perempuan akan mendapatkan bagian 1/2 atau 2/3 dari sisa pembagian yang atas tadi. Dan untuk cucunya kalau laki-laki akan mendapatkan asobah atau sisa semuanya berarti dari pembagian yang tadi. Kalau misalnya anak cucu perempuan akan mendapatkan setengah dari sisa pembagian yang tadi dibagi 2. Apabila cucunya laki-laki
maka akan mendapatkan semua atau asobahnya. Dan apabila cucunya perempuan, kita akan beralih kepada saudara. Di sini saudara yang diutamakan terlebih dahulu adalah saudara kandung. Di sini ada saudara kandung perempuan seayah, saudara kandung laki-laki seayah, serta saudara kandung laki-laki seibu. Di sini yang diutamakan adalah saudara kandung laki-laki seayah terlebih dahulu. Mohon maaf, saudara kandung terlebih dahulu. Di sini saudara kandung kalau perempuan sama akan mendapatkan 1/4 atau 1/2, 1/4 apabila dia sendiri. Kalau 1/2 apabila dia sendiri, dan 1/4 apabila dia 2 atau lebih. Jadi 1/4, 1/4. Dan di sini selanjutnya ada saudara kandungnya, kalau dia laki-laki dia akan mendapatkan asobah atau sisa dari pembagian yang tadi, ke cucu dulu, baru ke saudara. Kalau nggak ada cucu, ya langsung ke saudara. Dan selanjutnya ada saudara seayah. Nah, kalau dia perempuan sama mendapat 1/4. Kalau dia laki-laki akan mendapatkan asobah juga. Untuk selanjutnya ada saudara seibu. Saudara seibu itu mendapatkan 1/3 atau 2/3. Di sini 1/3 atau 2/3 itu dari pembagian yang untuk keluarga inti. Baru dia dibagi. Untuk selanjutnya, apabila tidak memiliki saudara kandung seayah atau seibu, maka harta tersebut akan dibagikan kepada paman. Kalau pamannya masih ada. Pamannya paman kandungnya atau paman dari ayah aja yang dapat ya. Kalau paman dari ibu nggak dapat, itu akan mendapat asobah atau sisa. Jadinya sisa dari pembagian keluarga ini akan dikasih ke paman. Dan ada juga dibagi kalau misalnya nggak punya paman kandung, misalnya punya paman seayah, akan dibagikan asobah juga. Untuk selanjutnya ada ke asal usul. Apabila dia tidak memiliki ayah, maka yang dapat adalah kakek. Kakeknya, kalau kakeknya dari mayit misalnya masih hidup dan meninggalkan harta, maka kakeknya akan dapat sama seperti ayahnya atau 1/6. Dan apabila kakeknya udah nggak ada, dia mesti kasih ke nenek. Dan kalau neneknya masih ada, itu akan bersatu dengan nenek dari ibu. Itu mendapat 1/6 dibagi 2. Kalau salah satunya sudah meninggal, ya dapatnya 1 bagian. Kalau misalnya neneknya dua-duanya masih hidup, dibagi 2 ya. Dan apabila dari pamannya masih punya anak, dan tapi pamannya udah meninggal, yang akan dapat adalah anak dari paman. Itu mendapat asobah. Dan butuh tambahan, untuk di bagian kanan ini akan mendapatkan 1/3. Bagian kanan dari mayit itu akan dapat tambahan 1/3. Gimana bisa 1/3? 1/3-nya ini berlaku ke tambahan 1/3-nya tuh diambil terlebih dahulu. Itu bisa di yang paling kanan. Misalnya kalau misalnya nggak ada anak laki-laki, dikasih ke cucu. Kalau misalnya nggak punya cucu, akan dikasih ke yang paling kanan, atau anak laki-laki, atau saudara seayah, atau anak dari saudara kandung. Dan juga paling kiri itu juga akan mendapat tambahan 1/3, atau saudara seibu. Itu kalau misalnya masih ada. Oke, baik, kita selesai untuk yang pembagian harta. Di sini selanjutnya ada halang menghalangi. Untuk halang menghalangi, di sini yang pertama yang jelas, kita dahulukan kepada keluarga inti, yaitu ibu, ayah, istri, suami, anak laki-laki, dan anak perempuan. Apabila dari sini sudah masih lengkap semua, maka saudara, kakek, nenek, anak paman, cucu, saudara ibu, maka tidak akan mendapatkan bagian warisan.
Dan apabila anak laki-laki sudah tidak ada, anak laki-laki nggak ada, kita lihat dulu anak laki-lakinya punya anak nggak. Kalau punya anak, maka yang didahulukan adalah ke cucu dulu. Saudara nggak dapet. Tapi kalau dia nggak punya cucu, maka kita alihkan ke saudara kandung terlebih dahulu. Saudara kandung akan mendapat sesuai yang dihitungkan, yang seperti tadi, 1/4 kalau perempuan, asobah kalau laki-laki. Kalau saudaranya kandungnya nggak ada, maka kita alihkan ke saudara seayah dulu, baru saudara seibu. Itu akan dibagikan rata. Dan untuk ke asal-usul, itu kalau misalnya dia nggak punya ayah, akan dialihkan ke kakek terlebih dahulu. Dan nenek dari ayah. Nenek dari ayah. Nah, untuk kakek dan nenek dari ayah, seperti yang tadi, mendapat 1/6 dan 1/6. Jangan lupa, kalau misalnya masih ada pamannya itu harus dibagi juga, asobah. Misalnya dia nggak punya kakek, hartanya akan dialihkan kepada paman. Ingat, untuk paman yang dapat itu hanya paman dari ayah, bukan paman dari ibu. FYI, di sini saya menjelaskan juga, di sini perempuan itu memutus waris. Jadi apabila telah ada keturunan perempuan, maka dia tidak akan mendapatkan waris, kecuali anak. Dan anak dari cucu atau cucu perempuan itu dapat, tapi yang dapat itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan itu nggak bisa dapat. Untuk selanjutnya, yang terakhir, apabila dia nggak punya keluarga satupun, maka harta yang ditinggalkan akan diberikan kepada mu'ti atau mu'tikoh, atau orang yang telah berjasa pada dirinya, seperti gurunya, atau biasanya dibagikan kepada anak yatim. Atau biasanya kalau zaman dulu tuh dikasih ke majikan, atau dibagikan kepada budak-budaknya gitu. Oke, baik, untuk yang terakhir di sini saya juga akan menjelaskan mengenai wasiat dari mayit harta. Jadi kalau wasiat itu boleh diberikan kepada siapa-siapa saja ataupun orang lain di luar dari keluarga ini yang diwasiatkan oleh mayit. Namun tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta yang dimiliki mayit. Jadi wasiat ini hanya bisa dilakukan dengan 1/3 saja. Jadi kalau lebih dari 1/3 itu nggak bisa. Dan yang terakhir, wasiat ini dapat dipenuhi setelah melunasi hutang-hutang dari mayit. Dan semua ini juga harta waris dibagikan setelah melunasi seluruh hutang-hutang dari mayit. Oke, baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai pembagian harta waris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.